Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Yang saya hormati para santri Mahadhafidz Al-Quran Masjid Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu Sunanus Sholah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umur kitab Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu kami persilakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sunanis sholati. Bab tentang sunnahnya sholat. Sunanun, sunan itu bentuk jamak dari sunnatun, jamak taksir. Apa yang disunahkan dalam sholat? Ini nanti intinya ada 3 hal besar. Pertama, sebelum sholat. Kedua, di dalam sholat. Dan yang ketiga, sesudah selesai sholat. Wahia sunanun katsiratun. Salat itu punya kesunahan-kesunahan yang banyak. Awsalaha ba'duhum, sebagian ulama bisa mencapai sunnahnya salat itu ila khamsimi'ah sunnatan. Ada 500 macam kesunahan. Wa ba'duhum, sebagian ulama menghitungnya itu ila samani mi'ah sunnatan. 800. Bayangkan 800 disebut satu persatu itu lalu jadi berapa halaman. Bahkan wa ba'duhum ila alfi sunnatan. Ada 1000 macam sunnah. Karena begitu banyaknya maka dalam kitab ini tidak akan disebut seluruhnya. Tidak akan disebut semuanya. Wa fi fadliha,
mengenai fadilahnya, keutamaannya sunnah dalam sholat itu. Qala berkata Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Ingat hadis qudsi itu apa? Hadis di mana isinya itu qala Allah Ta'ala. Isinya itu firman atau ngendikane Gusti Allah. Hadis itu pada dasarnya kan usnida ilar rasul, ilan nabi, disandarkan pada nabi. Apa itu akwalnya, apa itu af'alnya, apakah itu takrirohnya. Tapi ada hadis qudsi namanya. Hadis di mana isinya itu firman Allah. Jadi firman Allah yang tidak ditulis, tidak disimpan di dalam Al-Quran. Hadisnya agak panjang. Man adali waliyan. Man sing sapa wonge ada memusuhi. Li kepadaku walian, wali, memusuhi wali. Faqad adzantuhu bil harbi. Maka sesungguhnya aku memerangi dia yang ada tadi, bil harbi, dengan permusuhan. Wa ma taqarraba ilayya abdi. Tapi apa saja yang seorang hambaku itu mendekat kepadaku. Taqarrub. Ilayya kepadaku abdi, hambaku. Oleh mendekat bisyai'in dengan sesuatu. Ahabba yang dicintai ilayya oleh aku. Mimma berupa iftaradtuhu, sesuatu yang diwajibkan alaihi kepada orang itu, hamba itu. Wala yazalu, dan ora gingsir. Wala yazalu, tidak henti-henti abdi, hambaku yataqarrabu, mendekat ilayya kepadaku, oleh mendekat bin nawafili, dengan hal-hal yang sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, Allah sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu. Kuntu, maka aku sam'ahu, akan mendengarnya, alladzi yasma'u bihi. Jadi apa nantinya itu, apa-apanya akan didengar gitu loh. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan aku, kata Allah, akan memberikan penglihatan apa yang dia lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya yang yabtishu biha. Yang tangan ini ngene iki apa jenenge? Warijlahu allati yamshi biha, kaki yang dipakai untuk berjalan. Wala in sa'alani, maka lamuno hamba itu njaluk ni ing ingsun lau tiyannahu, maka aku akan kasihkan
aku akan memberinya. Wala in ista'adzani, andaikan orang itu akan minta perlindunganku, la'idannahu, maka aku akan memberikan perlindungan. Nah, intinya beginilah kalau orang mendekat kepada Allah dengan melakukan kesunahan-kesunahan, sampai dia betul-betul mencintai kesunahan itu, maka Allah akan mencintai dia. Allah akan pendengarannya. Allah akan memberikan pendengaran yang dia dengar, penglihatan yang dilihat, tangan yang dikembangkan, kaki yang dipakai untuk berjalan, dan wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau mau minta kepadaku, aku akan berikan. Wala in ista'adzani, kalau minta perlindunganku, aku akan berikan perlindungan. Nah, itu hadisnya agak panjang. Aksamus sunnani, macam-macamnya sunnah min nahiyati waktiha, dilihat dari waktunya. Sunnahnya sholat dilihat dari aspek waktunya. Salah satu ada 3, yaitu sunanun, sunnah-sunnah qoblas sholati, sebelum sholat. Kal azani, koyo azan, wal ikomati, dan ikomah, wasiwaki, dan siwak. Yang kedua, sunanun asna as-sholati, sunnah-sunnah yang ada di dalam atau di tengah sholat. Watang kosimu, dibagi sunnah dalam sholat ini yang ada di dalam tengah sholat, ila kisma, ini menjadi 2 bagian, yaitu ab'adin, sunnah ab'ad, wa hayatin, dan sunnah hayat. Jadi dalam sholat itu, di dalamnya ada sunnah-sunnah yang bersifat ab'ad, ada sunnah-sunnah yang bersifat hayat. Sebelum nomor 3, ingin saya jelaskan dulu ab'adun, apa sih sunnah ab'ad itu? Sumiyat, dinamakan bidzalika, dengan ab'ad, li'annaha, karena sunnah ab'ad itu asbahat, menyerupai, mirip, meh podo, al-faroidho, dengan fardu. Fayut labu, maka dituntut, sujudus sahwi, melakukan sujud sahwi, idza tarokaha, ketika orang meninggalkan sunnah ab'ad. Sujud sahwi itu sujud yang bagaimana? Yaitu sujud yang dilakukan setelah orang itu melaksanakan tasyahud akhir sebelum salam. Wahya bil ijmali salah satun, sunnah ab'ad itu ada 3. Dalam sholat ada 3 sunnah ab'ad. Apa? Pertama, asyad at-tasyahudul awalu, tasyahud awal. Orang menyebut tahiyat awal. Wa qu'uduhu, begitu juga duduknya. Duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Wassolatu, membaca sholawat ala nabi, kepada nabi, fihi, di dalam tasyahud awal.
Yo tasyahud, duduknya, sholawat nabinya. Itu berarti kalau ditinggalkan, lalu orang itu disuruh sujudus sahwi. Al-kunutu yang kedua kunut. Kunut otomatis waqiyamuhu berdirinya. Wassalatu ala nabi dan membaca sholawat kepada nabi. Wal ali kepada keluarga, wassohbi kepada sahabat-sahabat nabi, fihi di dalam kunut. Nah, maka di bagian akhir kunut itu ada ucapan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Itu karena kunut. Lah kunut doanya apa? Itu ada sendiri nanti. Yang jelas kunut itu ya dilakukan pada saat berdiri. Berdiri dari apa? Setelah orang itu ruku, i'tidal. Yang ketiga termasuk sunnah abadul mali, menika as-sholatu alal ali, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, fit tasyahudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu cukup. Tapi kalau di dalam tasyahud akhir, itu wa ala alihi. Pun niku nggih. Hayatun, apa yang dimaksud dengan sunnah hayat? Waya yaitu allatila tutlabu, tidak ada tuntutan layut labu sujudus sahwi sujud sahwi idza tarokaha naliko ninggalke. Jadi kalau orang meninggalkan sunnah hayat, maka tidak ada tuntutan sujud sahwi. Wahya yaitu apa saja itu sunnah hayat? Baqiyatus sunani, sunnah-sunnah yang lain, wairil ab'adi selain sunnah ab'ad. Yang ab'ad tadi kan sudah disebut 3. Tasyahud awal, kunut, sholat alal ali fi tasyahudil akhir. Jadi sunnah-sunnah qobla sholat, yaitu azan, iqomah, siwak. Sunnah-sunnah asna as-sholat, sunnah yang dilakukan di tengah sholat, itu ada kalanya sunnah ab'ad, ada kalanya sunnah hayat. Dan yang ketiga, sunnanun ba'das sholati, sunnah yang dilakukan setelah selesai sholat. Kadzikri, zikir, wal julusi, julus, duduk dulu. Fi musallahu, duduk di tempat sholatnya. Jadi kalau sudah selesai sholat, ditutup dengan assalamualaikum itu disunahkan zikir. Ya, zikirnya apa nanti? Bisa zikir apa saja. Julus dilakukan dalam keadaan duduk. Duduk di mana? Fi musallahu. Jadi begitu salam itu zikir dulu, tetap duduk. Selesai zikir baru orang itu mengangkat tubuhnya untuk mungkin sholat ba'diyah. Kalau ada sholat ba'diyahnya, kalau asar dan subuh berarti tidak ada. Jadi yang baik itu bukannya salam kemudian ba'diyah baru zikir, tetapi salam, zikir, ba'diyah.
Karena kalau salam kemudian badiah berarti dia tidak julus. Ya, tidak melakukan julus fi musallahu di tempat sholat. Wa hadza syarhu sunani sholati mufassalan. Berikut ini adalah penjelasan sunah-sunah sholat secara rinci. Awalan, as-sunanu allati qabla sholat. Sunah-sunah sebelum sholat. Tapi ini syarhunya ya, artinya penjelasannya. Tadi secara garis besar sudah disebut. Mas Faizin, ada pertanyaan sudah? Ye, monggo. Satu-satu aja, nanti saya nggak hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, nama Fazal dari Kelipang. Ketika imam meninggalkan sunnah sholat, semisal meninggalkan doa kunut dan ketika Meninggalkan doa kunut. Dan ketika mau salam, imam tersebut melaksanakan sujud sahwi. Apakah makmum harus ikut sujud sahwi? Terima kasih. Ya. Pertama, yang menganggap kunut itu sunnah abad adalah mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, misalnya Hanafi, tidak. Nah ini, munculnya yutlabu sujudus sahwi, dituntut sujud sahwi itu karena sunnah abad. Nah ketika imam itu melakukan sujud sahwi, kamu kan makmum. Kan belum selesai sholatnya. Karena sholat itu selesainya nanti kalau sudah salam. Ya kamu ikut sujud sahwi. Mengikuti imam. Itu. Jadi resikonya kalau makmum sama orang, imam, di mana imamnya itu min ahlil kunut, ya biasa kunut. Maka ya ikut kunutnya. Bisa jadi i'tidal yang diperpanjang kemarin itu, tidak ikut kunutnya. Ketika imamnya melakukan sujud sahwi karena itu menganggap sunnah abad, ya sebaiknya mengikuti. Yang kedua, ketika imam ragu dalam jumlah rokaat, sedangkan makmum mengetahui jumlah rokaatnya sudah benar, kemudian makmum memberitahu dengan isyarat, namun imam tidak menghiraukan, apakah makmum ikut imam atau boleh mufarokoh? Ini pertanyaannya agak loncat ke bab sholat jamaah ya. Kalau imam ragu mengenai jumlah rokaat, ya katakan nggak ragu. Imamnya mantep, tapi salah menurut makmum. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya imam harusnya berdiri di rokaat ketiga, tapi imam duduk untuk tasyahud akhir. Ya seperti biasanya, makmumnya ya memberitahu subhanallah. Nah kalau imam sudah diberitahu subhanallah tidak reaksi, dia tetap tasyahud, ya ikut tasyahud, tetapi nanti nambah 1 rakaat makmumnya. Ya biasanya, jadi ini kan berarti kan imam lupa, kandani ngeyel. Ya mungkin juga imamnya mantep. Aku wis rakaat keempat kok. Mungkin juga
imamnya tidak kulino, ditegur. Orang kalau tidak kulino ditegur, tidak pernah ditegur, ya bingung. Nggih, ngoten nggih. Jadi mengikuti terus kemudian dia menambah 1 rakaat. Wonten malih, katanya 3. Izin bertanya Pak Yai, dari Rizal, apakah bersalaman sesuai sholat itu bagian dari sunnah ataukah bid'ah? Matur suwun. Tadi az-zikri wal julusi yang disunahkan ba'da sholat itu az-zikri wal julusi. Apakah salaman itu, tanyanya sunnah gitu? Itu ceritanya agak panjang. Kalau di luar sholat, melakukan sesuatu kebaikan, di luar sholat, ya melakukan satu kebaikan ya baik. Kan gitu toh? Nah, sekarang pedoman muamalah orang, salaman itu kapan sih? Sampean ketemu aku, salaman, ya enggak? Ada salaman, ada ulu salam. Itu. Jadi orang berpisah, kemudian ketemu, salaman. Nah ini ada yang menafsirkan, ada yang mengartikan begini, kalau orang sholat, itu kan menghadap Allah. Ini berarti kamu dengan jejermu itu berpisah, pisah. Lah begitu selesai sholatnya, ketemu. Kan? Ketemu lalu salam. Satu keterangan saya ini. Jadi kalau selesai sholat, orang dianggap baru ketemu. 6B ketemu. Yang kedua, boleh jadi orang bertanya sunnah apa tidak, sesuatu yang bersifat mubahat, jawaz, itu ya jawaz, kecuali ada larangan. Pertanyaannya, apakah ada larangan melarang orang salaman ba'da sholat? Nggih, wonten boten larangan al-manhi salam. Sampai bar salam, lalu kemudian minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil air, terutama imam, kesel. Apalagi ngimami terawih. Ini kira-kira mirip pertanyaannya dengan tadi itu. Apakah boleh setelah selesai sholat ngunjuk minum? Ini kan minal mubahat, sesuatu yang biasa-biasa aja. Kalau orang lalu menganggap, oh entok toh baru aja sholat kok minum, apakah ada larangannya? Saya kira al-mubahat dilakukan ini kan di luar sholat, kecuali kalau dalam sholat. Lagi sholat, ngimami, begitu sujud, julus baina sajdata ini nyambi. Batal sholatnya. Kenapa? Minum.
Nggih, sampun. Al-adzanu lughatan al-i'lamu. Sekarang sunnah sebelum sholat itu pertama azan. Ini pembahasan azan saja sudah cukup panjang ini. Azan itu lughatan secara bahasa al-i'lamu. I'lam, pemberitahuan. Wa syara'an zikrun mahsusun. Sedangkan secara syara azan itu zikrun, bacaan mahsusun tertentu, matlubun, yang diperintah, lisolatin untuk sholat, matlubun diperintah, lisolatin untuk sholat, maktubatin wajib, asolatan aslinya, alal a'yani, matlubun alal a'yani, lisolatin maktubatin alal a'yani fardu ain. Jadi apa itu? Azan itu zikir khusus yang diperintahkan untuk penyelenggaraan sholat wajib. Sholat wajibnya sholat wajib ain, bukan kifayah. Kalau sholat wajib kifayah seperti sholat jenazah, ada azannya enggak? Pernah enggak dengar azan untuk sholat jenazah? Enggak ada. Jadi azan itu untuk sholat wajib, dan wajibnya itu wajib alal a'yan. Syarhut ta'rif, penjelasan ta'rif tadi. Zikrun mahsusun itu apa? Zikrun mahsusun itu zikrun muayyanun, zikir tertentu, wa huwa Allahu Akbar ila akhirih, yaitu ucapan Allahu Akbar, terus sampai dengan habis. Matlubun li sholatin maktubatin. Azan itu dituntut atau diperintahkan atau dianjurkan untuk sholat maktubah. Kharaja bihi an-nawafilu. Ya. Maka tidak termasuk disunahkan azan kalau an-nawafilu, sholat sunnah. Fala yu'adzanu laha, maka tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan melakukan azan untuk sholat nawafil. Nawafil itu sunnah. Dalam Ramadan itu ada sholat sunnah taraweh. Ada azan, tapi azannya bukan azannya sholat sunnah taraweh. Itu azannya sholat isya. Penjelasan asolatan tadi, pada dasarnya asolatan itu kharaja bi al-manzurah. Maka sholat wajib yang dinazarkan itu juga tidak dianjurkan untuk melakukan azan. Fahya wajibatun, manzurah itu wajib, walakin al-wujub li'aridin. Tetapi kewajibannya itu karena sesuatu yang baru, fala yu'adzanu laha, maka enggak perlu diazani. Alal a'yani, wajib ain ay fardu ainin. Maksudnya fardu ain, kharaja bihi, maka tidak perlu, tidak disunahkan azan, sholatul janazati, sholat jenazah. Bahia, mengapa? Karena sholat jenazah itu fardu kifayatin. Fardu kifayah, fala yu'adzanu laha, maka enggak perlu, enggak dianjurkan melakukan azan. Isya jam pinten Mas? 19.02. Masih dikit.
Fadlul azani qala Allah Ta'ala. Fadilah keafdolannya azan itu Allah berfirman, "Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Ini surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qalan, ucapan apa yang paling baik mimman da'a, ketimbang mengajak ilallahi, kepada Allah, wa amila sholihan, amal soleh, wa qala innani minal muslimin. Qalat, berkata as-sayyidatu Aisyatu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ara hadzal ayata, aku melihat atau memandang ayat ini nazalat fil muadzinaini, tentang dua azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yufaru lil muadzini muntaha azanihi. Yufaru, diampuni lil muadzini, muadzin muntaha azanihi, setelah selesainya azan. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Wa yastaghfiru, dan memintakan istighfar, lahu kullu ratbin wa yabisin, basah dan kering. Jadi pokoknya ini lengkap. Innallaha malaikatahu, innallaha astungguling Gusti Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya yusalluna, melaksanakan apa? Memberikan sholawat ala sofil muqaddami, wal muadzinu yufaru lahu mada sautihi, wal muadzinu muadzin yufaru, diampuni lahu mada sautihi, selama atau sepanjang berdesingnya suara. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Wa saddaqahu, benerake man sami'ahu, ya, membenarkan orang yang mendengarnya min ratbin wa yabisin. Walau ajrul man shalla ma'ahu, baginya itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat bersamanya. Wal muadzinun, para muadzin itu atwalun nasi, manusia yang diperpanjang aknakon lehernya. Jadi nanti lehernya diperpanjang yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Maksudnya akan kelihatan, wow, kalau santri takol, kok diperpanjang lehernya ki kaya banyak. Kayak apa, Mas? Serapah. Ya, tapi ini al-madhu, jadi apa itu? Sanjungan, ya. Panjang leher untuk dalam rangka sanjungan. Nanti orang itu akan menonjol, kelihatan. Wow, ketok unggul. Betul nggih? Al-iqomatu, iqomah. Orang awam menyebutnya komat. Komat. Zikrun mahsusun, zikir tertentu, matlubun, yang dituntut listinhadi, untuk istinhad. Istinhad itu satu rumpun dengan kata nahdoh. Nahdlatul ulama, istinhad, membangkitkan al-hadirina, orang-orang yang hadir, li sholatin maktubatin, untuk melaksanakan sholat maktubah. Jadi iqomah itu ngundang, kalau azan itu memberitahu, iklam, kalau iqamah itu membangkitkan orang yang semula itu menunggu sholat, bangkit berdiri. Ya, masih panjang al-hikmatu minal azan, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.